anak akan senang belajar, dia tidak akan merasa tertekan apabila anak-anak belajar hal yang disukai atau yang memang anak-anak butuhkan. Itu disukai dan Dibutuhkan. anak butuhkan, itu penting. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa inspiring anak agar dia merasa butuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Mufaat TV. Bersama saya Jumal Multazam dan Zakiyah Jopan. Sahabat, coba dibayangkan kalau anak-anak itu belajar dengan tertekan atau dengan stres, kira-kira bisa masuk nggak? Nah, sekarang bandingkan kalau belajar dengan bahagia. Bahkan saya waktu SMP, SMA dulu, saya waktu SMP, SMA, itu kalau belajar saya muternya radio RRI. Nah, saya suka musik. Nah, itu membuat saya nyaman gitu. Nah, sekarang mau saya diskusikan nih dengan Bu Zakiyah. Gimana Bu Zakiyah? Belajar itu harusnya dengan tekanan supaya targetnya dapat atau sebaliknya dengan bahagia? Gimana? Sekarang, menurut Bu Zakiyah gimana? Gini Pak, sekarang sebelum kita ngomong belajar nih ya ke anak-anak, yang mana anak-anak itu notabene memang masih anak-anak kan? Yeah. Ini kita dewasa aja, kalau kita nih bekerja atau melakukan sesuatu dengan bahagia atau dengan tertekan, itu lebih nikmat yang mana Pak? Ya nikmat bahagia lah. Nikmat bahagia kan? Jadi kita orang dewasa saja ketika kita melakukan sesuatu apapun lah, baik itu pekerjaan ataupun rutinitas harian gitu, tapi kita melakukannya dengan bahagia, itu pasti kan lebih nyaman gitu kan. Apalagi anak-anak belajar. Karena harapannya kan belajar itu kan ada sesuatu yang bisa masuk kan Pak? Ada sesuatu yang bisa kita terima. Nah, di situ dibutuhkan tuh amunisi kebahagiaan untuk bisa menunjang. Gitu loh Pak Jumala. Kalau menurut Pak Jumala, bahagia saat belajar itu tuh maksudnya gini, harus kita tumbuhkan kan? Kita orang tua yang membuat anak itu nyaman, bahagia. Tapi kalau kita belum apa-apa nih, anak-anak belum belajar, sudah kita kasih tekanan dulu. Contoh tekanannya, ayo kamu belajar biar pinter, biar nilaimu bagus. Itu tekanan enggak sih Pak menurut Pak Jumala? Ya, kalau tekanan enggak itu? Tergantung intonasinya. Jadi isinya sama, belajar agar nilainya itu, tetapi intonasinya. Intonasinya itu bisa menjadi tekanan, tapi bisa juga menjadi dorongan. Tergantung intonasinya. Kalau intonasinya itu dirasakan itu kasih sayang, perhatian dan kasih sayang, intonasi ini sangat, kalau di dalam ilmu komunikasi itu ahli komunikasi namanya Mahrobian itu memberikan dia meneliti dan ada fenomena 73855. 7 itu kata-katanya, pemilihan ayo belajar biar pinter, itu baru 7%. 38%-nya itu intonasi. Terus 55% itu adalah mimik dan gestur. Nah, kalau intonasinya itu kerasa loh, intonasi itu terasa, ini intonasi ini tekanan atau intonasi ini perhatian dan cinta, itu beda rasanya. Nah, tadi saya menjawab tergantung intonasi. Nah, kalau menurut saya nih Pak, belajar tuh ya belajar, nggak usah pakai tujuan-tujuan agar ini. Karena bagi saya kalau belajar itu adalah sebuah aktivitas gitu, aktivitas anak-anak, di mana ini menurut saya loh ya, menurut saya mungkin beda sama Pak Jumala. Jadi kalau menurut saya Pak, belajar itu ya aktivitas anak. Jadi tidak perlu diimbangi dengan dikasih sesuatu yang itu tuh bisa. Memang mungkin maksud orang tua mungkin ada bagus lah untuk memberikan dorongan. Tapi bagi saya itu sebuah tekanan juga, walaupun tekanan yang halus. Karena efeknya kan anak-anak itu belajar bukan karena dia yang senang, tetapi karena agar dia bisa pintar dan nilainya bagus. Berarti kan tekanan juga Pak.
Ya contoh kita bekerja, kerjakan ya ini tugas kerjakan agar kamu bisa lulus atau kerjakan tugas agar kamu ini. Dengan ini tugas itu dikerjakan, tetapi memang dia yang merasa butuh dengan pekerjaan itu. Nah, butuh itu sendiri adalah perlu inspirasi. Nah, itu aja sudah kuncinya. Nah, bagaimana memberikan inspirasinya? Terserah, mau dengan kalimat, mau dengan apa, terserah. Berarti kreativitas orang tua ya? Yes. Nah, kalau saya memang ini Pak, apa namanya, Karena tujuan belajar itu sendiri dia harus tahu juga. Iya. Nah, tergantung nanti bagaimana cara menyampaikannya. Ya. Jadi gitu ya sahabat muda ya. Kalau menurut saya memang ini, apa namanya, anak akan senang belajar, dia tidak akan merasa tertekan apabila anak-anak belajar hal yang disukai atau yang memang anak-anak butuhkan. Itu disukai dan Dibutuhkan. anak butuhkan itu penting. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa inspiring anak agar dia merasa butuh? That is the point. Nah, itu kan berarti dorongan sebelum toh Pak, sebelum maksudnya bukan untuk belajar agar. Iya. Itu tuh kayak sebuah tekanan loh. Kreativitasnya orang tua. Nah, kalau menurut ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, tujuan itu ditaruh di depan. Bukan belajar ya agar, bukan. Ya. Tetapi pinter, apa itu sudah di announce dulu, sudah disuasanakan dulu ya. Makanya ini saya bilang ini kreativitas orang tua. Jadi agar anak juga merasa dia belajar itu bukan karena satu tujuan yang disuruh sama orang tua itu tadi. Disuruhnya itu bikin gak enak. Nah, tujuannya tetap iya, tapi yang disuruh itu nggak enak. Iya. Dan kesannya ketika anak-anak dia sudah belajar dan ternyata tujuan itu nggak tercapai, nilainya nggak bagus juga, akhirnya itu menjadikan sebuah tekanan. Ya, kalau ya, belajar. Kalau orang tuanya menekan. Ya, belajar ya belajar. Itu tergantung orang tua juga. Kalau orang tuanya kemudian tidak menekan, ya nggak apa-apa. Aku ya biarin aja, mau kenapa mau pikirin. Iya betul. Jadi, kamu kalau nggak suka, yang suka kamu apa nak? Ya itu udah, itu dalemin. Gitu. Jadi memang anak sebagai subjek itu ya. Anak sebagai subjek. Subjeknya. Jadi memang jurusnya banyak Bu Zakia ini. Iya betul. Intinya pokoknya jangan ada tekanan lah ya. Ojo sampai anak itu merasa jadi korban tekanan orang tua. Ini sahabat muda. Nah, kalau saya ingin sharing ada 2 tips yang bisa mungkin kita kembangkan nih di rumah untuk bisa menumbuhkan anak-anak kebahagiaan saat belajar. Itu yang pertama, kita nikmati prosesnya. Jadi yang kita nikmati atau kita tuju bukan sekedar hasil akhir dari belajar, tetapi proses belajar itulah yang kita nikmati. Karena memang proses belajar itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi anak, menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Ya kan? Belajarnya bisa belajar apapun kan? Belajar apapun bebas, karena anak subjek, anak bisa menentukan objeknya. Jadi subjeknya anak, predikatnya belajar. Nah, objeknya apapun itu kan terserah subjek toh Pak. Ya kan, terserah subjeknya. Nah, dan di sini tipsnya kita sebagai orang tua memang kita memfasilitasi agar anak bisa menikmati proses belajar itu. Terus yang kedua Pak, tipsnya ini kita sebagai orang tua itu berorientasi jangka panjang. Jadi ketika anak belajar, misalkan anak ya masih ada namanya anak ya belajar sambil kadang main atau kadang dia ada jeda-jeda seradu ini berubah-ubah, itu orientasi kita adalah jangka panjang. Satu contoh, ketika anak membaca buku, kita menstimulus anak untuk membaca atau dia menjadi senang membaca, gitu kan? Bukan dia harus membaca, tapi senang membaca. Nah, di sini orientasi kita adalah jangka panjang agar dia bisa menjadi seseorang yang memang hobinya membaca. Kalau Pak Jumal ada tips, Pak? Iya, saya ada 2. Yang pertama kembali ke tujuan. Tapi bagaimana menyampaikan tujuan itu kreativitas orang tua. Bahwa dia melakukan kegiatan belajar ini ada tujuannya. Agarnya itu memang ada. Ya, meskipun cara menyampaikannya adalah dengan membuat suasana. Saya itu sering membuat suasana. Saya itu sering bercerita tentang luar negeri. Saya tidak menyuruh kamu nanti ke Amerika, enggak. Kamu nanti bisnis di Arab Saudi, ya enggak. Tapi saya bercerita tentang bisnis di Timur Tengah. Saya bercerita tentang mengajar Al-Quran di Amerika. Itu yang saya ceritakan. Dan itu akan menjadi inspirasi anak untuk menuju ke sana.
Ceritanya bukan sekali tapi berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi ada masuk ke mindset anak. Betul. Jadi itu akan menjadi meningkatkan level dari tujuan anak. Jadi tidak hanya lokalan begitu. Dan itulah kreativitas orang tua. Kreativitas orang tua untuk membuat tujuan belajar. Jadi enggak biar pinter loh ya, enggak begitu. Iya. Ya, kreativitas. Satu itu ya Bu Zakia, tujuan. Yang kedua adalah suasanakan anak sedemikian sehingga dia itu butuh, seneng, nyaman, butuh dan nyaman, butuh dan seneng dan nyaman podo lah. Jadi dia butuh karena tadi sudah kita pancing sebelumnya dan kemudian karena ini menjadi kebutuhan, saya kemudian belajar. Tapi pada saat belajar itu menikmati. Iya, betul. Meskipun sakit tapi menikmati. Jadi kalau menurut Anthony Robbins, level belajar yang paling tinggi atau level latihan yang paling tinggi adalah ketika orang itu menikmati sakitnya latihan. Itu paling tinggi. Sakit tapi nikmat. Contoh, seorang binaragawan itu dia latihan kalau nggak ototnya sampai sakit, nggak lego hati ini. Saya harus sampai merasakan sakit, gitu. Nah, kira-kira begitulah. Jadi bagaimana dia menikmati proses belajar itu, menikmati bahkan bukan hanya pada saat-saat yang benar-benar fun, tetapi pada saat sulit pun dia menikmati. Iya, betul. Itulah ya dua tips itu kalau menurut saya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Udah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik sahabat-sahabat itu ya. Udah ya dirangkum sendiri ya apa yang disampaikan Bu Zakia dan apa tadi juga yang saya sampaikan. Kita akhiri untuk sesi ini dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.